Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya dengan NIM 320202034 dari program studi D3 Manajemen Informatika, jurusan Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Sambas. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai demo aplikasi manajemen demisioner atau alumni berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan OOP atau Object Oriented Program. Sebelum itu, saya akan menampilkan video berisi demo aplikasi berikut cuplikannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintak dan database mengenai aplikasi Demisioner ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tabel-tabel yang saya buat di dalam database atau PHP-MyAdmin. Database yang saya buat namanya database UAS dengan 5 tabel. Di sini ada tabel user yang berisikan data user atau data pengguna. Kemudian ada tabel proja untuk menyimpan data program kerja, baik yang telah diinputkan, diedit, ataupun yang telah dihapus. Kemudian ada data prestasi untuk menyimpan data prestasi, ada tabel demi untuk menyimpan data demisioner atau data alumni. Kemudian ada tabel berita untuk menyimpan berita dari berita, judul, hingga tanggal di postnya berita itu. Data yang ada di sini semuanya ditampilkan melalui database dan disimpan di database. Kita masuk ke codingannya. Untuk tampilan navbarnya ini itu berada di folder proses navbar.php. Nah, pada file inilah yang akan menampilkan menu-menu dan tampilan navbar seperti berikut. Baik itu dari tulisan.com, My Demisioner, menu berita, data user, data demisioner, data prestasi, program kerja, hingga tombol logout. Bahkan di menu pengunjung pun tombol berita, tombol data user, dan seterusnya ini dihubungkan sesuai dengan filenya. Jadi berita dihubungkan ke file berita di PHP, data user untuk di indeks di PHP, demisioner ke demi.php, dan data prestasi ke prestasi.php, hingga logout dia ke logout ke .php. Login dia ke login.php. Jadi semuanya sudah terhubung ke file masing-masing. Tulisan selamat datang di sini. Ini letaknya berada di indeks.php. Kita buka indeks.php. Letaknya ada di paling bawah. Nah, ini selamat datang. Oke, itu untuk mempermudah saja sih. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk login ke aplikasi. Di sini saya masuk sebagai Rina, maka ada halaman data user yang akan menampilkan username yang saya gunakan untuk login. Saya akan coba untuk
tambah dan. Kita coba Riza. Passwordnya juga kita masukkan Riza. Kemudian kita tambah data. Nah, datanya sudah masuk. Kita coba logout dan kita coba login dengan nama dan password Riza. Nah, maka dia akan menampilkan username Riza. Selamat datang Riza. Coba kita tambahkan data di tabel berita. Oke. Nah, datanya sudah masuk. Kemudian kita coba untuk data divisioner. Kita coba untuk buka. Nah, maka datanya sudah masuk. Kita coba tambah program kerja. Datanya sudah masuk. Kemudian kita coba print atau cetak. Nah, masuk. Oke, masuk ya. Kemudian kita coba edit di Riza. Kita tambahkan. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan beberapa tombol yang ada di aplikasi ini. Pertama, kita masuk ke tombol tambah. Dan itu letaknya ada di tambah titik HP. Tambah titik HP ini file yang digunakan untuk menampilkan form tambah pengguna. Jadi ketika kita klik tambah, maka dia akan mengarah ke file tambah titik HP. Dan di sini kita akan mengisikan data pengguna. Lalu bagaimana sintaknya? Untuk tambah pengguna, ketika kita klik tombol kembali tadi, maka dia akan mengarah ke file index.php. Index.php ini adalah file yang digunakan untuk menampilkan tabel besar. Ini tabel besar. Letaknya ada di sini, index.php. Nah, ini untuk menampilkan tabel besar. Ini untuk kolom tabelnya, nama kolom tabel. Dan ini untuk memanggil isi dari kolom tabel yang akan kita panggil dari tabel user dari database. Cara manggilnya di sini kita menggunakan function tampil data yang letaknya ada di proses CRUD.php, di mana untuk proses CRUD-nya sendiri berada di file CRUD.php dengan aksi untuk tambah titik php itu berada di folder proses pada file CRUD.php pada aksi tambah. Jadi pada CRUD.php di folder proses pada aksi tambah. Nah, inilah yang digunakan untuk memproses tambah user, yang mana letak ini pada function tambah data letaknya ada di file proses CRUD.php. Oke, selanjutnya kita masuk ke tombol edit. Oke, selanjutnya kita masuk ke tombol edit. Kita klik edit. Nah, pada edit di sini dia letaknya ada di file edit.php. ID 12 di sini dimaksudkan ditujukan pada nama ID nama Riza. ID nama database tabel user, database UMAS tabel user itu ID loginnya 12. Jadi di sini ketika kita klik edit pada data Riza, maka dia akan menampilkan data dari database pada ID ke-12. Di index ada tombol edit. Nah, di sini letak tombol edit. Ketika kita klik tombol edit, maka dia akan mengarah ke file edit.php dan akan diarahkan pada ID yang kita pilih tadi. Kita buka file edit.php. Nah, di sinilah prosesnya terjadi pada proses edit.php. Nah, dia ID get di sini maksudnya dia mendapatkan ID dari tabel ID.
hasilnya itu akan ditampilkan pada function tampil data dari tabel user, ID-nya ID login, dan diambil dari ID get yang ini tadi. Function tampil data ID ini berada di proses root titik PHP pada function tampil data ID, di mana tabel, dan baru di sini ada isi dari tabel itu. Pengguna dalam echo hasil nama pengguna di sini, maksudnya dia akan menampilkan nama dari tabel nama pengguna yang ada di database. Seperti ini. Nah, ini pengguna dia menampilkan nama Riza. Ketika from action, ketika tombol edit ditekan, maka dia akan memprosesnya di folder proses file root.php. Aksinya yaitu aksi edit. Kita buka root.php pada aksi edit. Nah, ini adalah sintak untuk memproses tombol edit. Ketika kita sudah mengedit data, maka data tersebut akan tersimpan ke tabel. Dan ini digunakan untuk menampilkan data dari ID yang kita pilih tadi. Ketika sudah selesai proses edit, maka akan diarahkan ke halaman indeks kita atau halaman user, halaman data user tadi. Di mana di sini tadi ID-nya ini diinisialisasikan sebagai bahwa ini akan menampilkan ID login. Where di sini adalah isi dari tabel hapus ID. Ketika kita klik tombol hapus, maka dia akan mengarah ke file root.php pada aksi hapus. Coba kita klik, oke, hapus. Ketika kita klik tombol hapus pada file index tadi, nah ini untuk menampilkan tombol hapus, maka dia akan diarahkan ke folder process pada file root.php pada aksi hapus ID. Dan buka root.php pada aksi hapus. Nah, ini digunakan untuk menghapus. Selanjutnya kita masuk ke print. Ketika kita klik print user, maka dia mengarah ke file cetak user PHP. Kita buka di report cetak user. Nah, pada folder report ini berisi file-file yang mendukung untuk proses pencetakan laporan. Cetak berita digunakan untuk menampilkan cetak laporan berita. Begitu juga dengan cetak demisioner, cetak prestasi, cetak program kerja, dan cetak user. Kita akan membahas pada cetak user. F.php file f.php ini berisi proses atau kelas-kelas yang digunakan untuk proses pencetakan laporan. Pertama itu kita harus men-setting kertas. Nah, di sini gunakan L untuk landscape. Ini ukurannya A4. Kemudian kita buat halaman baru dengan cara $pdf add page. Kemudian kita di sini add $pdf set font. Ini digunakan untuk men-setting font atau huruf. D di sini ada bold, Arial ini jenis hurufnya, dan 16 ini ukuran huruf. PDF cell ini kita gunakan untuk membuat judul dari tabel, nomor, nama admin, telepon. Ini judulnya. Nah, setelah men-setting font, sudah membuat judul tabel, kita harus mengkoneksikan tabel ke database agar isi dari tabel tersebut sesuai dengan database. Caranya, pertama kita inputkan proses connect.php. Connect.php di sini untuk mengkoneksikan ke database. Mengkoneksikan file cetak ke database. Nah, seperti ini. Itu mirip dengan koneksi. Hanya saja kalau koneksi ini untuk digunakan pada proses root tabel. Sementara kalau connect tadi, saya khususkan untuk, kalau connect ini saya khususkan untuk proses cetak laporan. Nah, untuk nomor di sini, untuk menampilkan nomor supaya berurutan dari nomor 1 hingga seterusnya. Dan untuk mengkoneksikan ke tabel mana yang akan kita tampilkan ke tabel cetak. Di sini saya select from, artinya pilih dari tabel user yang ada di database. Nah, tabel user ini, nama yang ada di sini harus sesuai dengan nama tabel di database, seperti ini. Nama pengguna, telepon, email alamat. Baik dari sini, $pdf output ini untuk menampilkan data yang telah diinputkan tadi, sehingga tampillah PDF seperti ini. Nah, kelas diagram dari aplikasi Ami. Pertama ada tabel untuk administrator, ada tabel pekerja, tabel berita, tabel demisioner, dan ada tabel prestasi. Untuk tabel administrator, dia bisa menguji logout, edit, delete data, tambah data, dan print data. Administrator bisa menambahkan lebih dari satu data program kerja. Administrator juga bisa menambahkan lebih dari satu data berita. Administrator bisa menambahkan lebih dari satu demisioner. Dan demisioner bisa memiliki lebih dari satu
prestasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.